Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Semoga pagi hari ini kita semua sudah bangun dengan sehat, penuh sukacita dan damai sejahtera untuk menyaksikan pertolongan Tuhan yang baru di sepanjang hari ini. Senang sekali kita berjumpa kembali di acara Renungan Pagi edisi 12 Oktober 2022. Pagi ini bacaan kita dari 1 Samuel pasal 14 ayat 1 sampai 8 demikian. Pada suatu hari Yonatan bin Saul berkata kepada bujang pembawa senjatanya, "Mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang Filistin yang di sebelah sana." Tetapi tidak diberitahukannya hal itu kepada ayahnya. Adapun Saul duduk di ujung Gibea di bawah pohon delima yang di Migron, dan rakyat yang ada bersama-sama dengan dia itu kira-kira 600 orang banyaknya. Ahia anak Ahitub, saudara Ikabod, anak Pinehas, anak Eli, imam Tuhan di Silo. Dialah yang memakai baju efod pada waktu itu. Tetapi rakyat tidak tahu tentang perginya Yonatan itu. Di antara perlintasan-perlintasan bukit yang dicoba Yonatan menyeberanginya ke arah pasukan pengawal orang Filistin, ada ujung bukit batu di sebelah sini dan ada ujung bukit batu di sebelah sana. Yang satu bernama Bozez, yang lain bernama Seneh. Ujung yang satu berdiri di sebelah utara di tentangan Mikmas, yang lain di sebelah selatan di tentangan Gebah. Berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya itu, "Mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat itu. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita. Sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang." Lalu jawab pembawa senjata itu kepadanya, "Lakukanlah niat hatimu itu, sungguh aku sepakat." Kata Yonatan, "Perhatikanlah, kita menyeberang ke dekat orang-orang itu dan memperlihatkan diri kepada mereka. Sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong." Teks yang kita baca pada pagi ini menunjukkan betapa Tuhan tetap baik kepada umatnya. Sekalipun Saul telah berubah setia. Memang manusia mudah berubah. Puji syukur Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tak pernah berubah. Ia tetap menunjukkan pertolongan kepada umat walaupun tidak selalu setia kepadanya. Saul yang telah berubah setia kepada Tuhan, bukan berarti Tuhan meninggalkan umat-umatnya. Melalui tangan Yonatan, ia menolong umat Israel untuk mengalahkan musuh Filistin pada waktu itu. Kini orang Israel telah berhasil mengalahkan orang Filistin hanya karena Allah ada di pihak mereka. Raja mereka telah melakukan tindakan kebodohan. Itu sebabnya mereka telah patah semangat kala jumlah dan persenjataannya kurang memadai. Tanpa harapan sama sekali untuk menang, mereka pesimis. Namun mereka menang karena Tuhan yang menyelamatkan orang Israel pada saat itu melalui tangan Yonatan. Saudara sekalian, jika kita memperhatikan sekarang dalam teks yang kita baca, Saul hanya memiliki 600 orang kurang lebih. Padahal semula, kalau kita masih mengingat bacaan kita kemarin, bahwa di awal kepemimpinannya, Saul memilih lebih dari 3.000 orang pilihan untuk dibawa ke medan perang. Sekarang tinggal 600 orang. Kemanakah 2.400 itu? Mereka telah meninggalkan Saul. Penulis memberi kesan bahwa akibat pengorbanan yang dilakukan melampaui kewenangannya, yang seharusnya dilakukan oleh imam, kini sudah tak mempunyai keberanian lagi. Tuhan meninggalkannya karena ia sudah tidak taat kepada Tuhan, sebab Tuhan meminta ketaatan yang mutlak kepadanya. Sekarang ia hanya duduk dan berlindung di bawah pohon delima. Sekarang yang menjadi fokus dalam pasal ini adalah bagaimana putra Saul, yakni Yonatan. Dan saudara sekalian, menarik sekali memperhatikan kedua orang ini, Saul dan Yonatan, menghadapi krisis dalam hidup. Kalau Saul menghadapi krisisnya dengan mempertimbangkan dan melihat lebih dahulu kekuatan yang dia punya. Dan pada akhirnya ia dikuasai kekhawatiran karena ia membandingkan kekuatan pasukannya dengan kekuatan dirinya sendiri. Dalam situasi terdesak itu, akhirnya ia jatuh dan tidak taat serta tidak mengandalkan Tuhan lagi. Tetapi bagi Yonatan, peperangan bukan terletak pada kekuatan manusia, tetapi pada Tuhan yang sanggup menolong. Karena itu dari mulutnya keluar kalimat iman, "Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita." Sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun sedikit orang. Sebab
Yonatan punya iman. Tuhan sanggup menolong bukan tergantung pada banyaknya tenaga manusia atau kekuatan kita, tetapi pada kemurahan hati yang akan memberikan kemauan dan melakukan yang terbaik bagi kita. Saudara sekalian, Yonatan mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya hanya pada Tuhan saja. Sebab ia percaya walau tak seberapa kekuatan kita, jika Tuhan menyertai, tidak ada yang terlalu sulit baginya. Dan benar saja saudara sekalian, akhirnya peperangan itu dimenangkan oleh Yonatan melalui pertolongan Tuhan. Dan belajar dari bacaan ini saudara sekalian, pada pagi ini kita melihat bahwa selama Saul berjalan dalam ketaatan dan ikut-ikutan serta dengar-dengaran kepada Tuhan, selama itu Tuhan memberi kekuatan dan kemenangan dalam peperangan yang dihadapi. Tuhan menyertai. Kini kita melihat bagaimana Yonatan bersandar pada Tuhan dan mengalami penyertaannya yang menakjubkan. Apa yang sulit baginya ternyata terbukti Tuhan tak sukar untuk menolong. Saudara-saudaraku, belajar dari Saul kita dapat mengetahui bahwa menghadapi apapun, jangan panik, jangan mengeluh. Belajarlah untuk bersandar segenap hati kepada Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Yonatan. Sebab Tuhan tidak sulit untuk menolong kita. Sebab ketika situasi tampaknya menentang kita dan sumber daya tampaknya kurang memadai, selaku anak-anak Allah kita memiliki hak untuk berseru kepadanya, memohon pertolongan di saat kita memerlukannya. Kita bisa berharap padanya, sebab ia sanggup menolong kita dan melakukan segala yang terbaik bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih banyak untuk firman-Mu pada pagi ini. Tuhan mengajari kami melalui Yonatan, supaya kami berjalan berdasarkan iman. Supaya kami menjalani kehidupan kami berdasarkan percaya kami kepada Tuhan. Memang ada banyak hal yang tak dapat kami kerjakan seorang diri, ada banyak hal yang mustahil bagi kami, dan kami tak punya daya di dalamnya. Tapi kami bersyukur bahwa kami punya Yesus Kristus yang selalu mengasihi kami dan tidak ada yang terlalu sukar bagimu untuk Engkau tolong. Pada pagi ini ya Tuhan, hamba-Mu mau berdoa untuk mereka yang sakit, saudara-saudaraku pendengar renungan pagi ini. Kiranya mereka semua dikuatkan, disehatkan oleh Tuhan. Bagi saudara-saudaraku yang sedang dalam penderitaan karena duka cita, kehilangan orang-orang yang mereka kasihi, Bapa Surgawi, Engkau mengulurkan tangan-Mu untuk menghiburkan mereka, supaya mereka tetap menemukan Tuhan di dalam segala peristiwa kehidupan mereka. Ya Tuhan, kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini. Kami serahkan cita-cita dan rencana keinginan-keinginan kami. Kami serahkan segenap anggota keluarga kami yang beraktivitas di luar rumah hari ini. Kami doakan anak-anak sekolah, kami doakan anak-anak mahasiswa kami doakan segala pergumulan-pergumulan rumah tangga yang dihadapi oleh umat-umat-Mu ini. Bapa Surgawi, Engkau yang baik, Engkau yang tak pernah berubah setia, Engkau mengasihi kami. Maka dengarkanlah permohonan kami ini ya Bapa, kami berserah kepada-Mu. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.